Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Bersama saya Zizi dalam acara Sedap seputar dialog kependudukan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Bunda PAUD Kecamatan Sukolilo, Ibu Alfia atau yang biasa dipanggil Ibu Alfi ya Bu. Ya. Selamat malam Ibu Alfi, gimana nih kabarnya Bu? Selamat malam, alhamdulillah baik, luar biasa dan lumayan grogi juga. Kenapa Ibu? Jangan grogi, nanti saya jadi grogi juga. Sama-sama grogi berarti kita ya. Baik, ini meskipun udah malam wajahnya Ibu tuh masih berseri banget, segar gitu Bu. Karena kita bawa sinar lampu dan sinar rembulan yang selalu menemani. Siap, baik. Malam ini kita akan membahas ya Bu ya terkait pendidikan anak usia dini holistik integratif atau yang biasa disebut PAUD HI. Yang mana program ini diluncurkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini kita akan mengulik nih lebih dalam gimana sih program ini bersama dengan Bunda PAUD Kecamatan Sukolilo. Baik Bu, langsung aja ya saya mau tanya nih, gimana sih Bu gambaran umum atau komposisi demografis penduduk Kecamatan Sukolilo saat ini? Mungkin bisa dari segi usia, jenis kelamin, atau jumlah kepala keluarga. Oke, baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Boleh, monggo. Selamat malam Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Perkenalkan, nama saya Alfia, saya Bunda PAUD Kecamatan Sukolilo. Dan saya biasanya dipanggil Bunda Alfi. Bunda Alfi. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal. Alhamdulillah kalau di Kecamatan Sukolilo ini karena kita kalau data secara totalnya kita berdasarkan di ASW ya. Kalau sekarang kan Kota Surabaya itu sudah terkoneksi di ASW, aplikasi Sayang Warga. Dari di situ kita bisa lihat total, kita pakai data yang tahun kemarin, tahun 2024. Oh, semester 2 ya Bu ya? Iya betul, jadi kalau ini kan pertengahan bulan Mei ya, jadi untuk lebih fixnya masih menunggu bulan selanjutnya. Betul. Untuk total semuanya jadi jumlah jiwa itu kita ada 115.641 jiwa. Dan alhamdulillah di Kecamatan Sukolilo itu usia produktifnya lebih banyak. Oh gitu. Jadi masih banyak bibit-bibit yang lebih unggul lah. Kayak gitu, kayak Sambil gen promosi Z, ya. gen Alpha gitu ya Bu ya? Iya, Gen Strawberry, Gen Z dan lain-lainnya. Oke, siap. Dan kebetulan juga di zaman sekarang ya, ternyata populasi perempuan dan laki-laki alhamdulillah lebih banyak perempuannya juga. Akhirnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oh iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Keren. Lalu tadi kan Ibu udah nyebutin ada sekitar 15.000 ya? 115 jiwa kan, Ribu jiwa. di mana itu penduduk di Kecamatan Sukolilo. Lalu mau tanya Bu, apa sih tantangan utama nih yang dihadapi pemerintah kecamatan dalam mengelola pertumbuhan penduduk di Sukolilo? Kita ke tantangannya adalah dari pendatang, Mbak. Oh, dari pendatang ya Bu? Iya, karena Surabaya ini kan bagikan madu. Bagi warga-warga di sekitar kota Surabaya. Oh, jadi kebanyakan pendatang. Apa sih Bu masalahnya? Saya penasaran. Maksudnya kayak pasti kan pendatang-pendatang itu kan nggak selalunya baik ya. Kadang kan ada buruknya. Mungkin ada challenging yang lain atau masalah yang. Kalau sebenarnya pendatang itu sebenarnya baik ya, tujuannya mereka baik di sini. Mereka mencari nafkah di sini, menjemput rezeki di kota Surabaya. Nah, tetapi ketika adanya pendatang itu banyak pendatang yang tidak melaporkan kehadirannya di pemangku wilayah setempat. Gitu. Seperti itu, misalkan di RT, RW, mungkin juga dari ibu kosnya juga seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ngelapornya Bu, tiba-tiba Tidak datang lapor. ya udah tinggal aja kayak gitu. Betul Itu sekali. namanya tidak sopan itu. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu udah nyinggung nih kayak ada banyaknya perempuan. Nah, saya mau membahas nih mengenai program PAUD HI wajib belajar 13 tahun. Nah, mungkin banyak nih Sobat Swarga Loka yang nggak tahu apa sih PAUD HI ini. Nah, mungkin Ibu bisa bantu jelasin nggak apa sih itu? Nah, sebenarnya PAUD HI itu kalau dulu, zaman dulu ya, waktu kalau saya masih punya anak kecil, kalau PAUD itu pahamnya yang ada di balai RW. Betul. Tetapi semakin ke sini semakin paham bahwa
PAUD HI itu dia payungnya. Nah, di dalam situ tuh ada TK, ada PPT, ada KB, ada RA, ada TPA. Jadi lebih kompleks, jadi lebih ke pendidikan anak usia dini. Jadi Oke, tidak baik. hanya TK saja, tapi semuanya. Oh gitu, jadi kayak dari PAUD kecil nih usia 3 tahun ya Bu ya? Ya, mulai 2 tahun. Oh mulai 2 tahun Mulai buat 2 itu, jadi tahun. sampai lulus Sampai ini, sampai usia menjelang SD, 7 tahun. Oh gitu ya, jadi Iya. oh, oke oke. Lalu apa aja sih Bu indikator dari PAUD H ini? Kalau indikator PAUD H itu, alhamdulillah kalau di kota Surabaya itu kan sekarang sudah ada sekolah orang tua hebat. Oh Nggih, benar. itu bagian dari kelas orang tua dan juga ada BKB. Jadi di masing-masing PPT itu sudah ada BKB-nya. BKB itu Bina Keluarga Balita. BKB. Iya, Bina Keluarga Balita. Kalau BKB ini rutin setiap bulannya dilakukan oleh PPT. Tapi kalau gitu. untuk SOTH ini event programnya pemerintah kota. gitu. J. Pokja 2 PKK Kota Surabaya. Oh, kalau boleh tahu kayak SOTH itu apa aja sih Bu yang bisa diterapin dalam kacamatan? Kalau SOTH itu kita ada 13 materi Oh, 13 yang materi. dilakukan dalam 7 kali pertemuan. Dan itu pesertanya adalah orang tua balita atau pengasuh balita. Tetapi ibu hamil juga, catin juga boleh untuk menjadi peserta di SOTH tersebut. Berarti itu termasuk kegiatan rutin ya Bu ya? Alhamdulillah sudah ini tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi dari tahun 2001. Bukan 2022. 2022. Oh iya sih, 2022. 5 kurangi 3, Iya. 22. Astaga, hitunganku. Baik. SOTH Bu, saya kepo sih dengan SOTH. Apakah ini lagi digencar-gencarnya atau gimana Bu? Betul, ini memang lagi digencar-gencarnya karena kita harus merubah mindset orang tua bagaimana memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anak usia dini, apalagi di zaman sekarang yang seperti ini ya. Sebenarnya gadget itu sangat, kalau kita bisa memanfaatkan itu sangat bagus sekali. Banyak ilmunya di situ yang bisa kita gali. Betul. Tetapi kalau kita yang namanya ibu-ibu, kalau udah pegang gadget kan pasti Buka asik yang scroll lain. yang Betul. lainnya. Awalnya pengen cari pengetahuan apa, tiba-tiba ada notif keluar yang bikin kita tertarik, akhirnya asik scroll yang lainnya. Nah, Seperti itu. itu. Jadi dengan adanya SOTH itu untuk merubah perilaku seperti itu. Jadi biar nggak dicontoh anaknya Betul. gitu. Juga bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak, lalu terkait pemenuhan gizi nutrisi yang harus diberikan kepada anak-anak seperti apa, seperti itu. Berarti targetnya itu nggak hanya orang tuanya aja ya Bu ya, bisa Tidak kayak hanya. pengasuh Pengasuh, neneknya atau betul, kakeknya kayak gitu. neninya, susternya, seperti gitu. itu. Jadi ini berkaitan banget Ibu tentang kayak tadi kan Ibu udah jelasin kan kayak SOTH itu apa. Berarti secara nggak langsung pendekatan holistik dan integratif itu termasuk dari SOTH ini ya? Betul, karena dari SOTH ini salah satu, kalau yang tahun kemarin itu ada terkait transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, untuk tahun ini tuh ada tambahan materinya yaitu gerakan Ayo ke PAUD. Gerakan Ayo ke PAUD. Iya, betul. Kenapa Bu kok tiba-tiba ada asal usulnya itu apa? Apakah karena emang anak-anak itu kayak males ke PAUD atau kurang semangat atau jadi gimana? lebih itu tadi kan tujuannya adalah untuk membuka mindset pemikiran orang tua. Supaya jadi anak itu sebenarnya sejak dini itu sudah perlu pendidikan di luar lingkungan rumahnya. Jadi bagaimana dia bersosialisasi. Ternyata memang kalau butuh tambahan ilmu, tambahan untuk sosialisasi. Seperti gitu. itu, iya. Jadi kayak biar lebih aware lah sama anaknya. Betul, bagaimana dia cara berteman, bagaimana menghadapi kita bertemu dengan orang asing yang awalnya belum pernah ketemu, belum dikenal. Kita nanti bisa belajar di situ. Oke, lalu pentingnya apa sih Bu? Tadi kan Ibu menyinggung nih tentang kayak pendidikan. Nah itu apa pentingnya kayak buat anak usia dini itu tadi? Kalau pendidikan sangat penting sekali ya buat anak-anak usia dini ya, seperti tadi bagaimana dia nanti itu berkembang. Jadi kalau anak-anak usia dini kan tidak hanya fisiknya aja ya, Betul. tetapi juga ada pertumbuhan dan perkembangannya. Secara motorik kasar, motorik halusnya itu kan terlatih semua di PAUD, dan juga
gizinya juga dikontrol juga di PAUD. Betul sih. Seperti itu. Ngomong-ngomongin gizi, saya kepo sih Bu. Adakah nggak sih kayak di wilayah Ibu Ngapunten yang masih kayak ada yang kekurangan gizi atau gimana, itu bisa jadi karena orang tuanya kurang mampu atau gimana Bu? Sebenarnya kalau di Surabaya itu harusnya kalau kekurangan gizi seharusnya tidak ada ya. Harusnya ya. Harusnya tidak ada, karena apalagi zaman sekarang makanan sepertinya berlimpah ya. Alhamdulillah berlimpah, kalau di Surabaya itu makmur sekali. Betul. Tetapi bagaimana kembali lagi kepada orang tuanya. Sebenarnya ada juga yang orang tuanya secara segi ekonomi cukup, tapi anaknya perhatian khusus ke anaknya kurang. Jadi akhirnya anaknya kurang. Kalau memang dari segi ekonomi juga ada, tapi kan masih bisa. Alhamdulillah kalau pemerintah Kota Surabaya ini sangat supportnya itu sangat luar biasa sekali kalau untuk terkait gizinya dan pendidikannya anak-anak itu. Pasti auto terpenuhi ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Keren pokoknya buat pemerintah Kota Surabaya. Keren. Lalu apa aja sih Bu kayak kebutuhan esensial nih anak usia dini yang harus dipenuhi dalam pendekatan PAUD HI? Ini rasa nyaman. Rasanya Rasanya memberikan terkait pengasuhan dan perlindungan. Terus kemudian pemenuhan gizi juga, kemudian stimulasi perkembangan. Oh gitu. Iya, jadi ketika kita kalau punya anak kecil kan kita pasti harus tahu kan ya. Kalau 0 sampai 3 bulan kan harus bisa seperti apa, sudah bisa apa. Misalnya sudah bisa tengkurap, udah bisa menggerakkan kakinya, sudah bisa misalnya kalau dia merasakan gatal kan dia sudah pasti bisa tangannya kan gerak-gerak, kasih kode. Itu kan sebagai orang tua kan harus peka. Nah, ketika anak yang harusnya 0 sampai 3 bulan itu sudah bisa seperti ini, kok belum bisa, itu kan berarti harus ada stimulasi. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari itu yang basic, yang dasar-dasar dulu ya Bu ya, pendekatannya ya. Betul. Kalau langsung tinggi kejauhan Mbak, kasihan. Betul, apalagi kalau kayak orang tuanya nggak aware sama anaknya atau betul gimana. Sekali. Makanya adanya SOTH itu tadi. Betul. Catin juga diopenin loh. Oh iya Bu? Iya. Saya baru tahu. Misal saya berarti calon pengantin nih, berarti ikut SOTH? Boleh. Oh gitu? Iya. Karena kan dari Catin kan pasti dia bakal jadi orang tua. Iya benar juga ya. Jadi dibekalin dulu sebelum menikah. Secara kesehatan juga kan ada kelasnya juga kan ke Catin. Oh iya, saya belum tahu, saya belum pengalaman. Semoga segera yang Mbak Gizi. Amin. Ya kan bagaimana rasanya sekolah nanti. Betul. Jadi nggak hanya orang tua aja, bahkan Catin juga orang tua. Pemerintah Kota Surabaya aware juga ya Bu ya. Betul sekali. Meminimalisir sejak dini. Betul, iya. Targetnya kan zero stunting, Mbak. Oh, target zero stunting. Bismillah ya, semoga Surabaya bisa mencapai itu semua. Amin. Saya juga akan mendukung itu, Bu. Siap. Lalu gimana sih Bu? Tadi kan Ibu udah menjelaskan kan beberapa. Nah, gimana nih cara mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal? Mungkin Ibu kayak ada step-stepnya atau gimana kayak gitu? Selama ini kalau kita di Posyandu ya Mbak ya, bukannya di Posyandu ya, di PAUD juga ya, karena kan di PAUD itu setiap bulannya ada PKB. Nah PKB itu juga ada ini pemberian PMT. Apa itu PMT? Pemberian makanan tambahan. Oh, contohnya seperti apa? Itu kudapan. Kalau makanan tambahan kan ke kudapan ya. Tapi kudapannya tuh yang ini sesuai ada standarnya nilai gizinya. Oh, seperti itu. Kayak susu. Bukan. Susu, jadi kayak lebih ke olahan. Olahan pangan. Yang langsung bisa dimakan kayak gitu. Betul. Kadang ini bundanya itu masak bersama dengan siswa-siswinya. Jadi masak bareng, nanti bagaimana mereka diajari mengolah makanan, tapi tetap dalam pengawasan bundanya ya. Bunda pendidiknya itu mengolah makanan. Misalkan menu kita hari ini adalah bikin ini menu bayam ya, sayur bayam. Nah itu mereka diajari bagaimana mengolahnya, nanti makan bareng, cuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, seperti itu. Oh gitu, jadi kayak lebih detail kayak gini loh seharusnya itu. Iya. Dan itu bonding antara anak dan orang tua. Betul. Oke. Saya tapi penasaran Bu, kan pasti beberapa orang tua kan ada yang bekerja. Nah itu gimana? Perannya diganti oleh siapa? Perannya ada titipan ke bundanya, ada yang ke neneknya, ada yang ke gitu. pengasuhnya, seperti itu. Makanya SOTH tadi itu
termasuk nenek-nenek juga ada, Betul kakek-kakek juga sekali. ada. Iya, Jadi nggak hanya orang tua aja ya, betul. makanya kayak gitu. Ji, Neni pun bahkan harus ikut. betul. Oke, baik. Menarik. Saya penasaran dengan SOTH. Lalu kalau boleh tahu Bu, siapa sih yang pihak harus terlibat nih keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Kecamatan Sukolilo? Tadi kan udah menyebutkan beberapa, Semua mungkin sih Mbak, semua lintas sektor. semua lintas Iya, sektor. baik kecamatan, kelurahan, bunda pautnya, ketua TPPK-nya, ketua PKK RW, RT, intinya semuanya KSH. Apalagi Surabaya kan punya KSH yang sangat luar biasa. Luar biasa, itu di mana-mana ada ya Bu ya, paling ribuan itu. Betul. Oke. Lalu pernah nggak sih Bu kayak ada misalnya udah melibatkan tapi ada salah satu oknum yang bikin menghambat adanya program itu? Pernah ada cerita nggak? Kalau menghambat, alhamdulillah sepertinya aman deh Mbak. Nggak ada yang menghambat. Bismillah, Surabaya aman, nggak ada yang menghambat. Surabaya aman, siap. Lalu ada nggak sih Bu, tantangan terbesar dalam implementasi program wajib belajar 13 tahun yang khususnya dalam mengintegrasi antara PAUD ke dalam sistem pendidikan nasional? Nah itu orang tua. Lagi-lagi Kembali orang kepada tua ya. orang tua, betul. Kalau orang tuanya aware terkait pendidikan, terkait pola asuh, terkait haknya anak, otomatis itu semua tidak akan ada kendala dan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, berarti tergantung orang tuanya ya Betul, yang harus kembali lagi ke aware. orang tua. Nah, berarti kalau orang tuanya nggak aware, santai aja Bu. Makanya ada SUTH itu tadi. Oh gitu ya. Tapi saya penasaran Bu, ada nggak sih kayak cerita unik di SOTH? Kayak misal nih, kayak keluarganya kurang aware atau gimana gitu? Kalau cerita unik ya, unik-unik sih. Saya pribadi juga unik. Masa? Sebenarnya kalau pengalaman pribadi ya, ini karena kan kalau saya kan kebetulan juga ikut sedikit banyak ikut di SOTH itu kan bisa merasakan efeknya. Walaupun ketika anak saya itu sudah besar ya, sudah remaja, tetapi dengan adanya SOTH ini sangat bermanfaat sekali dan bisa juga diterapkan di anak yang remaja, tidak hanya yang anak usia dini, gitu. tetapi di anak yang usia remaja yang atau bahkan yang menjelang dewasa pun juga bisa diterapkan di situ. Manfaatnya sangat luar biasa sekali sih. Oke, baik. Seperti itu. Berarti ada nggak sih tantangan terbesar Bu? Kayak misal nih, kan kadang anak kecil kan lebih susah. Tapi kalau udah menjelang remaja, itu kan jauh lebih susah. Nah, apakah itu juga bagian dari SOTH juga? Ada lagi sendiri nantinya. Oh gitu. Iya, rencana insya Allah ada lagi yang orang tua yang punya anak remaja. Oh gitu, berarti SOTH ini emang dikhususkan untuk usia yang kayak semacam PAUD, sebelum Betul, TK. untuk saat ini seperti itu. Oh gitu, berarti Iya. sampai menjelang SD ya Bu ya? Betul. Oke, karena emang agak tricky sih melihat anak Gen Iya, Alpha sekarang betul itu. sekali. Bukan hanya anaknya, si ibunya juga. Oh gitu. Iya, ibunya juga harus paham itu. Iya sih, kadang kan kalau ibu yang nggak sabaran, ya udah aku kasih gadget aja gitu kan seharusnya nggak. Materinya SOTH juga bagus-bagus sih Mbak, sangat apa ya, sangat baik sekali sih kalau memang kita sebagai orang tua itu bisa buat kacanya kita. Oke, boleh Bisa buat di-spill nggak Bu berkaca. satu materi yang mungkin bisa ditampilin sama di sini? Kalau kebetulan kemarin ini kemarin masih anget ini Apa itu Bu, tentang terkait apa? memahami konsep diri yang positif. Saya Jadi ikutan ini kita nanti. itu sebelum memberikan pola asuh ya kepada anak-anak kita, kita tuh harus paham dengan diri kita sendiri. Sebenarnya diriku itu tuh seperti apa sih gitu. Oh gitu. Kira-kira ada nggak sih orang tua Bu kayak kenapa sih aku harus ikut SOTH gitu? Ada Iya, nggak ada yang memang, warga seperti pas itu? Benar. Ketika mencari peserta SOTH itu ndak mudah dan ndak gampang. Karena Nah, tidak itu. semua orang tua itu bersedia untuk ikut. Itu tantangan sebagai apa pengelola ya. Dan pengelolanya juga sangat luar biasa sekali, bisa merayu, menghandle ibu-ibunya yang Nah itu. luar biasa juga. Berarti kan kayak keterlibatan orang-orang itu kan agak keberatan ya Bu yang dalam tanda kutip. Nah itu gimana sih kayak proses pembelajaran anak PAUD HI? Apakah anaknya ya udah ibunya nggak mau ikut nih tapi dititipin ke tempat PAUD-nya atau gimana? Kalau apa ya? Kalau biasanya justru malah kalau ke PAUD itu lebih banyak ibunya juga ikut. Oh gitu. Kan pasti yang ngantar-ngantar kan pasti nungguin.
Nah, secara tidak langsung mereka juga bisa belajar di situ. Oh gitu. Bunda-bundanya, ibu-ibunya, mama-mamanya. Mama-mama cantik. Iya, mama cantik. Siap Bunda. Nah, lalu untuk di Kecamatan Sukolilo sendiri nih Bu, gimana sih strategi yang dilakukan untuk menerapkan program PAUD HI ini? Kalau kita strateginya adalah lebih ke ini ya, pendekatan ya. Pendekatan ke warga, kita sosialisasi yang lebih intensif ya. Seperti tadi, tetap bergandengan tangan sih dengan semua pihak untuk lebih apa ya, membuka ini ya tadi, membuka pola pikirnya orang tua supaya anak-anaknya itu mau dititipkan di PAUD HI. Jadi kalau kita ada kegiatan pertemuan PKK atau pertemuan misalnya ada pertemuan RT RW, di situ kita selipkan. Oke, mungkin ada program yang unik gak Bu? Sih kayak dalam arti yang diterapin, bener-bener diterapin. Kalau unik enggak sih, kita berjalan ini aja, mengalir seperti air. Iya. Ngeri-ngeri. Kalau malah dibikin program-program yang ini malah nanti takutnya malah apa ya, nanti miss malahan. Betul. Jadi kita apa yang ada di lapangan seperti itu kita sesuaikan, mengalir seperti air aja. Oke, ngeri-ngeri emang Kecamatan Sukolilo ini. Lalu Jadi ada nggak sih? menakutkan dong, ngeri. Enggak dong. Saya justru kagum Bu, karena melihat kayak mungkin zero stunting itu tadi kan berusaha juga kan. Dari situ kan juga udah kelihatan kayak implementasi yang diterapkan oleh Kecamatan Sukolilo. Nah, dalam meningkatkan kesadaran orang tua nih Bu, mengenai PAUD HI, ada nggak sih implementasi yang lain? Kembali lagi tuh Pak, kita tidak bosan-bosannya untuk mengadakan sosialisasi secara intensif dengan ibu-ibunya, kita pendekatan. Intinya kita tidak boleh bosan. Dekat sama warga, dekat sama masyarakat. Gitu ya Bu ya. Yang penting dekat, dekat dan dekat. Iya, jadi kita apa ya? Kita seperti kunjungan. Itu kan mereka kan merasa diperhatikan ya, senang kalau kita datangin gitu. Oh gitu. Dan sangat welcome sekali. Kayak wah baiknya gitu, merasa kayak dipeluk ya Bu ya. Kayak kayak dipeluk, diperhatikan. Oh ya Allah, aku didatangin sama ibu gitu. Oke, berarti Sambil menyenangkan diri sendiri. betul-betul. Lalu ada nggak sih Bu kayak upaya nih atau inisiatif dari Bunda PAUD Kecamatan Sukolilo untuk bekerja sama dengan Dukcapil atau pihak kecamatan dalam membantu kelengkapan dokumen kependudukan anak-anak PAUD? Iya betul sekali Mbak. Kita alhamdulillah kalau dengan kelurahan, kecamatan, kita juga sudah aware terkait Adminduk ya. Dan kebetulan juga di pemerintah Kota Surabaya kan juga ada ini pelayanan Balai RW. Nah di situ jadi bisa lebih dekat lagi masyarakatnya. Misalkan mereka tidak ada waktu datang ke kelurahan atau kecamatan, sudah bisa pelayanan di Balai RW. Jadi lebih dekat dengan warga. Iya. Ada nggak sih Bu kayak cerita unik misal nih kan para orang tua kan kadang kurang aware tentang Adminduk kayak gitu. Ada nggak cerita kayak tentang kurang aware-nya itu? Kalau kurang aware-nya lebih ini Mbak ya, lebih ke waktu ya mungkin ya. Mereka sibuk atau juga kadang masalah sosial terkait apalagi sekarang kan banyak ini ya Mbak ya, remaja-remaja yang naudzubillah min dzalik ya, semoga tidak berhentilah sampai di situ. Ada yang LKMD ya kalau zaman dulu betul. seperti itu. Jadi kan akhirnya anaknya kan tidak ada nama bapaknya seperti itu. Kadang administrasi orang tua tidak lengkap seperti itu. Jadi kita lewat tadi kelurahan, kecamatan sama yang di pelayanan Balai RW itu kita juga pendataan juga dengan bunda-bundanya apa yang bisa kita bantu. Oh gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Iya. Oke, baik. Bunda, aku mau tanya nih, apakah ada nih program unggulan yang sudah mengintegrasikan layanan Adminduk ke dalam kegiatan PAUD? Misalnya seperti melalui posyandu atau kegiatan parenting kayak gitu. Kita pernah ini Mbak, suatu hari waktu itu saya awal-awal di Kecamatan Sukolilo, alhamdulillah kebetulan di kantor kecamatan kita kan ada ini ya, pemadam kebakaran. Betul. Nah, itu salah satu sebagai ajang kita untuk memperkenalkan kecamatan. Di kecamatan tuh ada apa saja sih? Nah itu nanti PPT-nya atau anak-anak PAUD sekolah lembaga lainnya bisa kunjungan di situ. Kita bisa memperkenalkan, oh di kecamatan tuh ada ini, ternyata ada pelayanan. Bagaimana itu akte kelahiran,
gitu, KIA menarik. seperti itu. Dan nanti hiburannya mereka main air bersama petugas damkar. Ngeri. Jadi kayak pas begitu datang, oh ternyata ada banyak ya pelayanan di sini. Dan mungkin yang bikin tertarik anak-anak kecil tuh pasti petugas damkarnya. Betul sekali. Walaupun mereka ketika diajak masuk ke ruang pelayanan, mereka mungkin ini penasaran. Aku kok ditaruh di sini ya? Bingung Ada apa ini di ruangan sini? apa ya kayak Iya. gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hiburannya mereka bermain dengan teman-teman bapak-bapak damkar. Oh gitu. Oke, tapi sebelum bercicet panjang ini Bu ya, waktunya sudah menipis. Saya penasaran nih, apa sih yang ada di depan ini Bu dari tadi? Iya, ada yang terbungkus rapi cantik di depan ya. Iya. Alhamdulillah kebetulan di Kecamatan Sukolilo itu ada salah satu warga kami di Kelurahan Bedoan Semampir. Beliau itu memproduksi tempe. Oh, produksi homemade sendiri Bu? Homemade sendiri. Awalnya sih sebenarnya bukan apa ya langsung produksi tempe ya, tapi lebih ke keripik tempe. Oh, keripik tempe. Awalnya keripik tempenya itu sekitar tahun 2002, beliaunya produksi keripik tempe. Tetapi beliau mau berpikir untuk bahan dasarnya membuat sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti dari kayak kedelai. Betul sekali. Kayak gitu. Wah, Dan keren. akhirnya beliau itu ada suatu ketika seiring berjalannya waktu ada yang menawarkan untuk mengisi produk ini tempenya di supermarketnya. Oh gitu. Iya, sempat masuk juga di Carrefour. Wow, keren. Berarti udah besar ya Bu ya? Iya, sudah besar. Ini sebelum Covid ya Mbak ya. Oh, iya. Sebelum Siap-siap. Covid ini ceritanya. Nggak apa-apa kali Bu. Yang penting kan udah pernah besar, maksudnya dalam arti Iya, udah masuk sudah pasar pernah besar. masuk ke Lotte, masuk ke Superindo juga pernah, ke Giant, ke Alfa juga pernah. Keren, Tapi keren. seiring berjalannya waktu ada Covid, akhirnya permintaan menurun. Tetapi tidak menyurutkan semangat beliau. Oh, keren. Beliau Itu. masih tetap berproduksi sampai dengan saat ini. Itu yang penting. Betul. Ini Kalau boleh tahu tempenya apa Bu itu namanya Bu? tempe setia. TP Setia. Setia tempe Surabaya. Wow. Ada nggak akronim dari tempe setia itu tadi Bu? Karena dia setia menemaniku Oh, ketika siap. makan. Siap-siap tempe setia. Nah, kalau boleh tahu itu tersedia di mana Bu untuk saat ini? Ada di kelurahan ya ini saat ini informasinya dari beliaunya ada di Lotte. Oh, ada di Lotte. Ada di Lotte sama di Alfamidi. Oh, berarti itu di rumah sendiri ya Bu ya? Termasuk Kalau besar dong. bikinnya rumah sendiri. Dan tempenya ini mengapa dia tempenya spesial? Karena dia pengolahannya tuh sangat detail sekali. Oke, Dia baik. bersih. Oh. Makanya dia awet. Aduh, jadi penasaran deh. Berhubung ini masih mentah jadi Mbak Zizi kalau mau penasaran incip rasanya Siap. harus goreng dulu di rumah. Siap, nanti saya boleh minta satu nggak Bu? Boleh, semua juga boleh. Oke, buat Sobat Suara Loka dan Madu TV, sepertinya ya kita harus break sejenak nih Bu, karena waktu udah mendekati mau sesi kedua. Mungkin lanjut nanti bincang-bincangnya sekitar Siap, tentang Mbak Zizi. adminduk, tadi udah nyinggung, dan Oke. saya masih kepo tentang SOTH itu. Mungkin sampai nanti lagi ya, kita lanjut di sesi 2. Bye. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya Sisi dan Bunda. Alfi. Oke, baik. Tadi kan udah membahas nih tentang UMKM yang ada di sana ya Bu ya. Pasti banyak gak hanya tentang tempe aja. Betul. Nah, saya mau tanya nih Bu, tadi kan udah menyinggung tentang adminduk nih. Nah, apa aja sih Bu masalah yang paling sering ditemukan terkait adminduk pada anak usia dini di wilayah Sukolilo? Nih, sebelum bahas ke anak usia dini nih, ada yang mau pindahkan ke Surabaya? Ada. Itu salah satu adalah kendala. Oh gitu Bu, banyak ya? Jadi kalau terkait kendalanya itu lebih ini ya, aware-nya orang tua. Kembali lagi orang tua lagi. Nah itu. Kuncinya memang adalah orang tua. Nah. Jadi memang kita harus lebih sering-sering ngobrol dengan orang tua. Betul. Bagaimana orang tua itu lebih peduli dengan adminduk. Kalau tertib adminduk itu insya Allah ketika kita butuh sesuatu itu pasti akan terpenuhi dengan mudah dan gampang. Nah
Nah itu, berarti kalau orang tuanya aware ya salah orang tuanya dong. Iya betul Jadi sekali. kalau masuk Kalau sekolah sama, susah, kayak gitu kan Bu. iya. Nah itu ada nggak Bu kayak permasalahan yang apa ya, yang menurut Ibu unik lah. Mungkin ada, kalau boleh ada di spill lah. Kalau unik nih sebenarnya apa ya, bukan unik ya, lebih ke rasa apa ya, sedih ya. Karena kan seperti yang waktu pernah di awal saya sampaikan tadi kan, kita terkait yang LKMD kalau zaman kita dulu. Kalau sekarang apa? DP dulu ya. Iya kayaknya Bu. Iya, iya kayaknya. Iya. Ya, DP dulu. Nah, itu kan yang bisa menjadi salah satu kendala mengapa si anak ini belum secara adminduk belum tercatat Terdaftar. atau belum terurus. Salah Ya satunya itu. itu. Kemudian orang tua, lagi-lagi orang tua ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh menyalahkan orang tua juga ya. Betul. Tapi memang kembali lagi harus ke orang tua yang harus aware, tertib, Terhadap anaknya. adminduk, supaya anak-anaknya itu punya akte, punya sudah masuk di KK, punya KIA, punya KTP. Itu kan harus orang tua juga yang mengopeni semuanya. Betul. Daripada nanti kayak DP dulu makin bingung ya Bu ya. Iya betul. Nah itu sekali. bahayanya. Sedih banget sih kadang kayak ada beberapa ngelihat sekitar kayak gitu, itu kadang Betul. juga sedih sih. Betul. Kadang waktu ada, tapi malas itu juga yang membuat kita akhirnya itu terbengkalai. Nah itu. Kadang ini kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan memang katanya ribet, harus riwa-riwi sana sini. Tetapi dengan zaman yang era digital ini harusnya kan lebih gampang, lebih mudah, dan Betul. harus bisa memanfaatkan fasilitas itu semua. Nah, dari rumah aja Betul. bisa Bu seharusnya. Betul Ya kan? sekali, Berarti- pakai gadget ya Mbak ya. Tuh. Mm-mm. Karena orang-orang itu kadang mikirnya tuh ya udah ngurus adminduk ini ribet, padahal betul. enggak. Mm-mm. Bisa jadi beliau-beliau itu kayak mereka itu bingung caranya Betul, gimana betul kayak sekali. gitu. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin nih, ada nggak sih kayak anak yang belum memiliki dokumen dasar seperti akte kelahiran atau KIA, dengan adanya orang yang kurang aware, orang tuanya yang kurang aware terhadap anaknya? Ada nggak Bu di Kecamatan Sukolilo? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Tetapi nggak banyak. Oke, Alhamdulillah baik. nggak banyak, tapi memang alhamdulillah bisa tercover itu tadi dengan adanya pelayanan balai RW. Oh. Seperti itu. Jadi kita bisa lewat situ Mbak. Ketika KTP jadi, akte kelahiran jadi, itu kan bisa lewat pelayanan balai RW juga. Betul. Kalau KTP kan KIA ya. KIA kalau buat anak. Iya kan, jadi warga itu tidak harus datang ke kelurahan untuk mengambil Nah. KTP dan KIA itu tadi, cukup ke balai RW. Lebih Seperti dekat ya, itu. Bu, Lebih ya. dekat. Lebih dekat lagi kalau misalkan sama warganya nggak diambil tuh KIA sama KTP, Pak RT-nya yang ngambil ngantar ke ampun. rumah warganya. Spesial itu loh warga Surabaya. Keren Baik kan? banget emang. Pak RT the best. Pak RT is the best. Lalu seberapa penting sih Bu akte kelahiran ini untuk anak, dan apakah terdapat masa pembuatan akte lahir yang kayak lama atau ribet atau gimana Bu? Kalau penting, sangat penting juga ya Mbak ya. Karena dari akte kelahiran itu kan kita mendapatkan NIK ya. Betul. Satu NIK, satu jiwa, satu alamat. Nah itu. Satu buat identitas si anak, dan kemudian untuk kelanjutannya kan agar hak-hak anak itu terpenuhi. Betul. Hak kesehatan, hak pendidikan, layanan kesejahteraan sosial lainnya. Itu kan bisa terpenuhi lewat NIK itu tadi. Seperti itu. Oh gitu. Tapi kan Ibu tadi udah menyebutkan nih, satu kakak, tadi apa? Satu NIK, Satu nik, satu jiwa, satu jiwa, satu alamat. satu alamat. Nah, ada nggak di tempat Kecamatan Sukolilo kayak satu kakak tapi banyak, satu rumah tapi kayak misal ada 50 kakak kayak gitu? Satu rumah 50 kakak. Contoh, soalnya ada Allahu Bu Akbar. di daerah ya situlah. Nggak ada sih Mbak, kalau satu rumah sampai 50 kakak. Ada Bu beneran, tapi faktanya kayak Alhamdulillah Kecamatan Sukolilo nggak Nggak ada. ada. Ih, kasihan Pak Camat nggak seperti itu. gitu. Makanya kan waktu lalu kan sempat ada pemuktahiran data itu karena Iya, itu. betul. Jadi banyaknya kayak kenapa ada pemuktahiran, jadi satu rumah itu bisa mencapai segitu. Kak titipan-titipan gitu ya. Betul. Jadi kayak orangnya nggak ada di situ. Nah, itu ada kakaknya sebanyak itu. Nah, itu nggak ada di Kecamatan Sukolilo. Alhamdulillah tidak ada. Berarti normal ya, kayak Iya. satu rumah kayak 3. Betul, 3-5 lah maksimal. Oh gitu. Berarti keren ya. Maksudnya tertib adminduk beneran. Betul.
Alhamdulillah. 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 Tadi kan Ibu menyinggung nih tentang pendatang. Nah, saya mau tahu, kan kebanyakan di situ itu kan wilayah kayak banyaknya mahasiswa ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, apakah ada apa ya, mahasiswa kan kadang tadi Ibu katanya nggak konfirmasi atau gimana. Nah, itu gimana cara menerapkan untuk taat itu tadi? Ke ibu kosnya. Oh, gitu. Iya, jadi pendekatan ke RW, RT-nya Mm-mm. dan ke pemilik kos. Oh. Seperti itu. Jadi data itu harus keluar masuk. Misalnya misalnya dalam bulan ini ada 5 mahasiswa yang masuk di rumah A. Kemudian bulan depan ternyata ada yang keluar 3. Itu harus ada laporan. Oh, harus ada Seperti laporan itu, ya. Nji. Jadi lebih apa ya? Biar Disiplin. betul, dan Tertib terdata ya. laporan dan terdata, betul sekali. Ada nggak Bu? Aku penasaran aja sih ini kayak pendatang tapi yang agak rusuh atau gimana? Ada sih. Waktu awal-awal di Kecamatan Sukolilo itu, Oh gitu. yang sempat sampai masuk berita kan? Oh iya, Iya, sempat ramai Kenapa itu, itu. Oknum sih. beberapa oknum Iya. yang rusuh untuk kayak Iya. mengacak adut Tapi alhamdulillah bisa teratasi. teratasi. Oh. Udah Shock kayak terapi awal-awal datang itu. Oh gitu. Membuat culture shock orang kecamatan nih. Parah. Lebih ke Pak Camat sih Mbak yang bikin kaget. Oh gitu. Jadi Pak Camatnya pusing apa ini warga aku pendatang kayak gitu. Awal-awal. Oke, balik lagi nih Bu. Siap. Mungkin kayak ada para orang tua yang mungkin apa ya bingung nih untuk mengurus akta kelahiran secara mandiri melalui website KNJ. Nah, gimana Bu alurnya? Boleh dijelasin nggak untuk sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara? Kalau memang secara mandiri ya, benar-benar mandiri yang nol potol belum tahu, itu nanti kita arahkan di pelayanan Balai RW. Oh gitu. Ya, nanti di situ ada teman-teman dari kelurahan mengajari bagaimana menggunakan KNG Mobile. Oh gitu. Gitu. Jadi kan pertama kita bikin akun, nanti kita daftarnya di situ. Gitu. Seperti Jadi itu. nggak ada Iya. kata ribet ya Bu ya. Karena- Sebenarnya nggak ribet sih Mbak kalau kita mau ya. betul. Kita mau. Apalagi udah pakai HP masih bilang ribet kayak ya ampun. Bahkan ketika kita kesulitan kan pasti kita ada upload data ya, melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada di aplikasi tadi. Itu teman-teman kelurahan juga siap membantu. Oh gitu Bu. Iya, seperti kayak kesulitan scan, kemudian kesulitan upload. Nah, itu teman-teman siap membantu. Oh gitu. Jadi kayak langsung saset buat. Betul. Apalagi kalau misalnya di rumah kan sekarang anak-anak muda kan yang Betul. yang nggak gaptek ya, yang ahli dalam IT itu malah bisa set gitu. HP kan saya aja juga diajarin anak saya. Mbak, kalau mau upload gimana? Di-scan dulu, Bu. Di foto gini langsung scan, masuk. Nah, bisa kan, Bu? Oke. Gitu. Padahal gampang kan Bu? Iya. Betul. Jadi kalau misal dari kecamatan sendiri nih, untuk warga yang nggak tahu, berarti yang paling dekat pelayanan di Balai RW. Betul sekali. Oh gitu. Pernah nggak sih Bu kayak ada udah dibantu nih tapi masih ngeyel kesalahannya nggak apa ya masih ngeyel terus gitu? Oh, ada, pasti ada itu. Itu permasalahan tentang apa kalau boleh tahu? Biasanya terkait upload berkas. Oh, upload Jangankan berkas. orang lain, saya aja kalau nggak bisa upload berkas pasti ngeyel. Oh gitu ya. Ternyata Ibu juga bagian dari pelaku. Jadi malu. Nggak apa-apa Bu, namanya belajar gitu tuh. Kan kita kan juga kadang kan nggak tahu kayak kadang ada beberapa orang yang emang jarang melek di kita kan Bu. Betul. Nah itu berarti dari bantuan teman-teman di Balai RW termasuk yang Sangat membantu sekali. bantu ya. Iya. Keren-keren Balai RW itu. Lalu gimana sih Bu peran Bunda PAUD dalam mendorong orang tua untuk mengurus akte kelahiran anak-anak mereka dan apa aja sih persyaratannya? Mendorong jatuh nih Mbak, bukan Iya. ya? Bukan. Oh bukan. Tetap kita sosialisasi ya. Oke, baik. Seperti awal tadi kita tidak bosan-bosannya mensosialisasikan. Kita juga merangkul pihak kelurahan juga pihak kecamatan. Seperti di awal tadi kita juga mengajak anak-anak untuk Educity Tour di kecamatan dengan bonus bermain air bersama bapak-bapak damkarnya. damkar. Itu salah satu untuk mengantisipasi itu supaya ibu-ibunya itu tertib akan admin. Mindo. Iya. Oke, lalu ada nggak sih Bu? Saya penasaran nih di Kecamatan Sukolilo sendiri yang belum tertib adminduk, apalagi tentang akta kelahiran atau KIA, ada nggak? Kalau ada sih pasti tetap ada ya.
Tapi itu tadi kembali ke pelayanan balai RW. Dan sebenarnya persyaratan untuk ngurus akte kelahiran kan enggak ribet ya. Betul, nggak ribet. Simpel sekali. Jajak surat hanya surat keterangan lahir, fotokopi KK KTP orang tua, juga buku nikah. Kecuali kalau buku nikahnya bermasalah. Nah, itu beda lagi. Kayak gitu. Berarti secara nggak langsung dari kecamatan maupun kelurahan ataupun balai RW juga membantu ya, Bu ya. Betul. Mencarikan kayak gimana sih untuk memecahkan masalah ini. Iya. Oke. Apalagi pelayanannya kan sudah dekat dengan warga ya. Ya, Ya, sudah nggak perlu jauh-jauh lagi perlu motor atau kendaraan betul. datang ke kelurahan atau ke kecamatan. Kalau rumahnya deket, Tinggal jalan kaki tuh. aja. Emang parah itu kalau orang-orang yang masih nggak aware tentang Adminduk. Sangat disayangkan ya. Betul. Nah, selanjutnya Bu, untuk KIA sendiri nih. Tadi kan kata Ibu kan penting ya dalam data Adminduk anak. Nah, itu seberapa penting sih sebenarnya? Kayak gitu. Kalau sangat penting sekali ya Mbak ya. Kalau kita nggak punya KIA atau kita nggak punya akte kelahiran, kan akhirnya kita nggak bisa, yang harusnya kita mendapatkan hak itu akhirnya kita nggak dapat. Sekolah pun jadi terhambat. Seperti itu kan. Kalau mau pemeriksaan kesehatan yang awalnya kita bisa memakai layanan BPJS, akhirnya tidak bisa. Akhirnya kita pakai umum. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi apapun aksesnya itu bakalan terhambat ya. Betul. Jadi mau kayak apa tuh, misal mau daftar SD nggak bisa. Iya. Daftar PAUD Nggak bisa. Mau naik kereta api pun juga nggak bisa. Mau naik pesawat pun juga nggak bisa karena tidak ada kartu identitas itu tadi. Kayak gitu. Padahal udah dipermudah kayak ya udah tinggal bikin aja di balai RW kalau emang nggak tahu. Sudah pakai aplikasi. Dari rumah juga bisa, di balai RW juga bisa. Emang orang tuanya aja sih yang tinggal untuk gak males ya Bu ya. Kembali ke orang tua lagi. Betul. Ya. Semangat orang tua yang ada di kota Surabaya. Semangat. Lalu saya penasaran sih Bu. Tadi kan SOTH kan Surabaya orang tua hebat. Nah, apakah sekolah orang tua hebat. Sekolah orang tua hebat. Nah, itu ada nggak sih kayak membahas tentang Adminduk di situ atau emang kayak ya udah tentang PAUD aja, PAUD itu lebih ke pemenuhan hak ya Mbak, lebih ke pemenuhan hak anak. Terus aja nih Bu, boleh nggak sih Bu dijelasin cara mengurus KIA untuk para orang tua? Mungkin kayak kan ada sobat keluarga lokal nih yang nggak tahu, biar lebih aware aja kayak step by stepnya. Lagi-lagi datang aja ke balai RW, bawa persyaratannya cuman bawa fotokopi KK, KTP, sama ini. Kalau anaknya sudah sekolah bawa buku rapot sama foto, biar KIA-nya ada foto anaknya. Nah itu penting, biar kayak nggak cuman polosan gitu ya. Iya, kan banyak yang nggak ada fotonya ya, kan sayang sekali. Oke, lalu KIA ini sendiri tuh bisa digunakan bisa digunakan hingga umur berapa Bu? Maksimal 17 tahun. Oke. Setelah 17 tahun punya KTP. Perekaman EKTP. Oke, siap. Jadi buat usia 0 sampai 16 tahun ya Bu berarti sebelumnya itu. Iya. 0 sampai 16 tahun. Jadi kayak nanti bakalan kalau mau update foto di era SD atau SMP pergantian itu. Di perekamannya nanti. Perekaman EKTP. Oh, gitu. Oke. Kan nggak mungkin EKTP-nya pakai foto zaman kecil kita dulu. Iya sih. Lalu ada nggak sih Bu di Kecamatan Sukolilo ini yang memiliki program atau strategi khusus untuk mengedukasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran atau KIA? Maksudnya dalam arti kan tadi Ibu udah menjelaskan nih, kayak datang ke kecamatan sekalian damkar. Nah, ada nggak kayak di titik kayak di kelurahan ataupun di balai RW melalui edukasi seperti itu? Itu nanti di Bunda PAUD kelurahan kan juga masing-masing punya program ya. Nah, mungkin salah satunya bisa dimasukkan di situ. Jadi kalau di Bunda PAUD itu kita di kecamatan ada Pokja Bunda PAUD kecamatan, di kelurahan pun juga ada Pokja Bunda PAUD kelurahan. Jadi Pokja, kelompok kerja. Oh, kelompok kerja. Iya, betul. Jadi setiap di sektor kayak di kelurahan atau kecamatan mempunyai program masing-masing. Betul. Tapi dengan tujuan sama. Betul sekali. Oke, nah kalau boleh tahu program dari Kecamatan Sukolilo sendiri nih Bu, selain yang ada di datang langsung di kayak di kecamatan atau led damkar itu, ada nggak? Ini kita kalau di PPT kan ada paguyuban. Betul. Bisa diselipkan di situ. Oh, gitu. Tapi termasuk kayak misalnya di Posyandu, itu kan pasti dekat dengan balai RW kan Bu. Nah itu apakah juga langsung ada edukasi juga?
Kalau di Posyandu karena lebih ke kesehatan ya Mbak ya. Jadi kita lebih ke kegiatan yang lainnya, bukan di Posyandunya. Kalau Posyandu kan sudah riwah ya, sudah ada penimbangan, pengukuran, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Terus ada sosialisasi dari puskesmas, dari promkesnya, nanti belum ada imunisasinya. Betul, Kalau malah kita selipkan di bertabrakan situ, jadi kita pilih kegiatan yang lainnya. Biasanya ini kita di pertemuan PKK. Oh gitu. Iya, pertemuan PKK. Kemudian kalau di kelurahan, kalau tingkat kecamatan kan ada paguyuban PPT, ada IGTKI, ada Himpaudi, ada PKG, itu nanti bisa kita selipkan di situ. Termasuk ibu-ibu ini berarti kayak wow, padat sekali acaranya. Betul sekali, ibu-ibu kadernya yang luar biasa. Luar biasa, berarti Iya. coming soon saya bakal kayak gitu ya seperti ya Bu. Bismillah, kalau Mbak Zizi siap, monggo silakan. Siap. Memang dibutuhkan orang-orang hebat yang seperti itu. Nah, ya, saya akan menyiapkan diri dulu minimal ada jodohnya lah Bu. Amin. Amin. Buka lowongan ini ceritanya. Oh iya. Lalu apa sih Bu pemenuhan dokumen sipil nih seperti akte kelahiran, KIA dan misalnya ya kita nggak minta ada akta kematian yang dapat menunjang program PAUD holistik. Iya, untuk mendapatkan NISN. NISN. Iya, nomor induk sekolah nasional. Oh. Jadi kan setiap anak walaupun PAUD itu kan mengapa ketika daftar ke PAUD itu kan dimintain akte kelahiran ya. Akte betul. kelahiran, KK ataupun kalau sekarang kan KIA ya. Itu salah satunya untuk mendapatkan NISN. Kalau tidak ada itu semua kan anaknya nggak punya NISN. Nanti dia masuk SD-nya bagaimana? SMP, SMA-nya, kuliahnya bagaimana? Nah, tuh malah Iya, bikin karena rugi, kan Bu, ya. ini ya Terintegrasi. tersambung, terintegrasi itu tadi. Gandeng. Gandeng jadi satu sama lain. Jadi gandeng kalau satu nggak ada sama lain. akte kelahiran ya udah anaknya nggak bisa ke daftar Kasihan ini itu. anaknya. Nah tuh, jadi buat sahabat warga loka ya, jangan sampai kalian nggak aware ya Bu ya terhadap Betul. anak. Daripada nanti anakmu nanti susah masuk sekolah atau gimana. Soalnya kadang warga Surabaya itu sering banget Bu kayak ngurus itu kalau udah butuh. Betul, Kayak nggak gitu. kepepet, nggak ngurus ya. Nah itu, jadi kayak emang harus apa ya, nggak jauh-jauh hari gitu loh Bu. Tidak jauh-jauh disiapkan. Nah betul. Jadi saya penasaran juga tadi, Ibu kan udah menyinggung nih NISN. Nah ada nggak sih Bu? Kan kadang kan tadi Ibu udah menjelaskan kalau bakalan ada pendatang nih. Nah ada nggak? Ini kan lagi era mau masuk sekolah. Nah ada nggak pendatang kayak misal dari luar Surabaya masuk di wilayah Ibu? Nah itu gimana Bu tanggapannya? Ini kan biasanya terkait apalagi sekolah kan zonasi ya. Nah itu. Nah, pasti berbondong-bondong meminta surat keterangan domisili biasanya. Nah itu apakah dengan gampang? Ya udah kamu nggak apa-apa. Saya Tidak kasih. segampang itu. Nah itu boleh nggak Bu di-spill kayak gimana step by stepnya untuk meminta itu? Kalau ini bentar cerita dulu ya. Kalau Boleh. dulu pernah itu sempat ada pendatang. Mm-mm. Sebenarnya sih beliaunya sudah lama tinggal di suatu wilayah. Ini yang pun di luar Sukolilo ya. Ya nggak apa-apa. Ini kita cerita-cerita aja. Betul. Pernah sebenarnya sudah lama tinggal di situ, tetapi belum warga Surabaya. Pengen jadi warga Surabaya. Nah itu. Akhirnya tapi Pak RW-nya tuh berusaha, karena kan ada kalau mau jadi keluarga Surabaya kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah kebetulan kan masih belum punya rumah di situ. Oke, lalu ada apa sih Bu harapan Ibu kepada para orang tua dalam mengenai pembuatan dokumen adminduk anak? Kalau harapan saya ya dari dulu ketika saya jujur ketika saya tertib adminduk itu ketika mulai ketemu dengan Bapak, Oh gitu. dengan Pak Camat. Jadi alhamdulillah kalau Bapak dari dulu itu memang sudah tertib terkait surat menyurat, apapun itu baik surat pribadi ya maksudnya kayak seperti ijazah atau piagam-piagam, saya belajar dari beliau. Wah. Jadi saya berharap itu semua warga yang ada di kota Surabaya, tidak hanya di kota Surabaya saja nggih, seluruh Indonesia itu tertib adminduk. Nah, Itu harapan saya. Karena itu ketika kita meleng sedikit saja, kita lengah sedikit saja, maka yang rugi adalah kita sendiri. tuh. Jadi Seperti jangan itu. bandel-bandel ya buat warga Betul Surabaya. sekali. Lalu saya penasaran nih Bu, tadi kan SOTH itu mulai tahun 2022 ya? Iya. Nah itu apakah ada cerita yang menarik Izin 2022 apa 2023 ya Bu ya?
Saya di Sidoarjo 2022 betul. 2022 ya. 2022. Nah itu ada nggak Bu di sepanjang jalan itu kayak cerita yang menarik kayak mungkin bisa mengedukasi untuk warga sobat warga lokal dan Madu TV Nusantara. Kalau cerita menarik di SOTH itu banyak sekali ya. Lika-likunya, sukanya itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita pertama mencari peserta. Oh gitu. Termasuk susah juga Bu. Mencari peserta itu sangat bikin sensasi yang sangat luar biasa. Bikin panas. Karena tidak semua orang tua itu mau mengikuti. Oh gitu. Betul. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita merayu peserta itu tadi untuk berkenan ikut di kegiatan SOTH ini. Oh. Itu yang bikin sensasinya yang luar biasa untuk mencari peserta itu. Oh gitu. Tapi memang ada di suatu wilayah itu yang gampang untuk mencari peserta. Karena orang tuanya udah merasa butuh, jadi Iya. ya udahlah aku mau ikut aja kayak Ada yang gitu. warganya banyak. Oh, Kan tidak gitu. semua wilayah kan kuotanya itu terpenuhi. Oh, gitu. Iya, ada yang balitanya sedikit kan. Seperti itu. Kalau di wilayah Ibu termasuk Kalau alhamdulillah di Kecamatan Sukolilo ini mudah-mudah gampang. mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang berarti gampang semua ya Mbak ya. Betul. Bukan mudah-mudah susah, mudah-mudah gampang. Oh gitu. Jadi kayak hitungannya udah aware lah ya terhadap Iya, tetap sekolah. kepedulian Betul, terhadap terhadap. pola asuh. Oke. Selain itu jadi- juga tempat Mbak. Mm-mm. Karena tidak semua wilayah punya balai RW. Oh gitu Bu. Iya. Ada wilayah yang tidak punya balai RW. Gitu. Jadi di wilayah Ibu yang punya balai RW hanya beberapa aja. Iya, ada beberapa saja per kelurahan itu. Oh gitu. Jadi ada yang kalau memang balai RT-nya luas, ada yang menggunakan balai RT seperti itu. Oke. Saya masih penasaran dengan SOTH ini. Berarti sebenarnya itu SOTH ini juga berkesinambungan banget ya Bu tentang PAUD HI. Sangat berkesinambungan. Sebenarnya ya. Iya. Oh. Soalnya aku melihat sendiri kayak indikator-indikatornya ini juga satu sama lain tuh Betul. nyambung kayak Iya. gitu. Terkait pola asuh, pemenuhan gizi, perlindungan, kesehatan, terus bagaimana terkait haknya juga, bagaimana orang tuanya juga bagaimana diajari untuk menjadi orang tua yang baik. Oke. Lalu saya penasaran sih Bu, apa sih kendala yang pernah Ibu hadapi terkait PAUD HI ini, apalagi kan udah nyambung nih sama SOTH. Kalau boleh tahu apa kendalanya Bu? Kalau kendala, alhamdulillah nggak ada sih Mbak, cuman lebih karena kalau PAUD HI ini ya, kalau kita kan sudah ada IGTKI, ada PKG, itu bisa tercover di situ semua. Siap. Jadi kalau kita misalkan, Ibu kita punya program seperti ini. Jadi program PKG itu antara programnya Himpaudi, IGTKI sama PPT itu tercover di PKG itu. Jadi aman. Gitu. Iya, Aman terkendali. aman terkendali. Alhamdulillah. Keren. Karena aku ngeliat dari tadi tuh Sukolilo tuh aman mulu. Kita ambil aman aja Mbak. Kenapa Bu kayak gitu? Kan kita harus mengkondusifkan masyarakatnya. Nggak boleh, kan mereka harus nyaman. Oke. Harus nyaman, aman, dan biar mereka bahagia di Sukolilo. Oke, saya penasaran nih Bu. Saya belum tanya. Biasanya apa sih Bu kegiatan rutin yang dilakukan bersama dengan anak PAUD di wilayah Ibu? Kalau kegiatan rutin, kita kan udah 7 kebiasaan ini ya Mbak ya. 7 kebiasaan anak Indonesia ya. Itu yang digunakan. Apa aja Bu? Boleh disepil mungkin buat warga warga lokal ini ya, atau Madu TV belum tahu, mungkin sepil lah Bu. 7 kebiasaan Bangun itu. pagi, Oke, bangun pagi. olahraga, makan makanan sehat dan bergizi. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang bukan, makanan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang. Iya. Apa bedanya itu Bu? Beda, kalau 4 sehat 5 sempurna yang kelima kan susu. Oh, kalau makanan keseimbang itu Kalau makanan gizi seimbang kan susu sudah ini bukan lagi yang menjadi patokan, karena tidak semua orang kan bisa minum susu. oh iya bener Iya, ya. jadi ada lebih yang- ini ke nutrisinya, ke vitaminnya. Oke. Bu, sayang banget nih bincang-bincang kita ini udah hampir habis Bu. Nggak terasa ya, Ya Mbak. bener nggak terasa. Padahal awal-awal tegang banget ya. Betul, saya juga ikut tegang. Tapi sebelum saya tutup episode kali ini,
mungkin Bunda Alfi dapat menyampaikan pesan Bu, sekata dua kata buat warga Surabaya untuk lebih aware tentang Adminduk ataupun PAUD holistik integratif ini atau apapun lah. Boleh mau nggak Bu lihat di depan? Oke, untuk sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, saya berharap keinginan terbesar saya seperti yang saya sampaikan di awal, mari kita tertib Adminduk. Satu nik, satu jiwa, satu alamat. Terima kasih. Nah, dengerin tuh sobat Warga Loka. Mungkin bincang-bincang ini akan kita lanjutkan di next episode ya Bu ya. Amin, Dan insyaallah. jangan lupa juga follow Instagram kami di bawah ini. Sampai jumpa nanti. Bye.